Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Operator Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai alur tahapan seleksi PPPK Guru. Sesuai rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021. Pada bagian 5 ketentuan Kementerian Pan-RB, sebelum lanjut, dukung channel Operator Sekolah Dasar dengan klik subscribe dan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan informasi alur tahapan seleksi PPPK Guru. Peserta yang dapat mengikuti seleksi PPPK Guru ada 4, yaitu 1. Honorer THK 2, bisa kita sebut honorer kategori 2. 2. Guru honorer di sekolah negeri. 3. Guru di sekolah swasta. 4. Lulusan PPG, pendidikan profesi guru yang belum mengajar. Keempat peserta tersebut bersama-sama melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemdikbud. Selanjutnya pada tes pertama, peserta yang bisa mengikuti tes pertama adalah 1. Honorer kategori 2. 2. Guru honorer di sekolah negeri. Kedua peserta tersebut mengikuti tes pertama dengan ketentuan 1. Tidak dapat melamar ke instansi lain. Instansi tersebut maksudnya adalah pemerintah daerah. Jadi kedua peserta tersebut hanya dapat melamar di pemerintah daerah tempat mereka mengajar. Ketentuan 2. Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jadi, jika di sekolah masing-masing kedua peserta tersebut ada formasi, maka kedua peserta tersebut harus melamar di formasi tersebut. Ketentuan 3. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi jika di sekolah masing-masing kedua peserta tersebut tidak ada formasi atau tidak sesuai. Contoh tidak sesuai. Guru memiliki kualifikasi atau serdik fisika, namun di sekolah tersebut hanya ada formasi untuk guru matematika. Maka kedua peserta tersebut dapat mendaftar di formasi lain tetapi tetap dalam instansi atau pemerintah daerah tempat mereka mengajar. Pada tes kedua, peserta yang bisa mengikuti tes kedua adalah 1. Honorer kategori 2 yang tidak lulus tes pertama. 2. Guru di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama. 3. Guru di sekolah swasta. 4. Lulusan PPG yang belum mengajar. Keempat peserta tersebut mengikuti tes kedua dengan ketentuan 1. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. 2. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi peserta 1, 2, dan 3 bisa memilih formasi lain tetapi harus tetap pada instansi atau pemerintah daerah tempat mereka mengajar dan sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. 3. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Berarti peserta 4 lulusan PPG yang belum mengajar bisa memilih formasi namun harus pada instansi atau pemerintah daerah domisili peserta. 4. Diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Maksudnya ini untuk peserta 1 honorer kategori 2 dan 2. Guru di sekolah negeri, PG 1 ketika tes pertama, PG 2 ketika tes kedua.
akan diambil nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kedua. Pada tes ketiga, peserta yang bisa mengikuti seleksi ketiga adalah keempat peserta yang tidak lulus tes kedua. Keempat peserta mengikuti seleksi ketiga dengan ketentuan 1. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. 2. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Berarti semua peserta bebas dapat melamar di mana saja sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ketentuan 3. Diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Berarti nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi antara PG1 ketika tes pertama, PG2 ketika tes kedua, dan PG3 ketika tes ketiga. Apabila sudah 3 kali tes masih ada formasi kosong, maka dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong berdasar ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Yang terpenting adalah persiapkanlah diri Anda. Ayo, terus belajar agar bisa lulus menjadi aparatur sipil negara.